Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awaludin, pendamping PKH Kabupaten Bekasi, Kecamatan Mabelan, akan melanjutkan penyampaian materi modul 3 Kesehatan dan Gizi, sesi 8, langkah 4. Ibu-ibu, masih semangat? Masih. Alhamdulillah kalau masih semangat. Biar makin semangat, kita nyanyi anak sehat yuk ibu-ibu. Ayo ibu-ibu bangun. Kita nyanyi bersama Aku Anak Sehat. Masih ingat nadanya, Bu? Oke, yuk kita mulai 1, 2, 3. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada. Pertolongan oralit selalu siap sedia. Oke, terima kasih banyak. Silakan ibu duduk kembali. Ibu-ibu kelompok tinggi. Iya, Pak. Sudah selesai kan tadi tugasnya ya? Udah dong. Alhamdulillah kalau sudah selesai. Siapa nih yang mau jadi perwakilan untuk ngebacain hasil dari diskusinya? Saya. Oke, Ibu Listia. Silakan Ibu Listia dibaca. Hasil diskusi kelompok kami yaitu pertama, ibu hamil harus periksa kehamilan di posyandu, puskesmas, atau klinik. Terus yang kedua, memeriksa kehamilan setiap bulan. Nah, terus yang ibu hamil dapatkan saat periksa kehamilan yaitu pertama, informasi kesehatan ibu dan calon bayi. Kedua, imunisasi ibu hamil. Ketiga, diberikan obat dan vitamin. Keempat, konsultasi dengan bidan atau dokter, Pak. Oke, bagus jawabannya. Ibu-ibu, selanjutnya saya akan memutar film ya. Mutar film 1.3. Ibu-ibu terlihat, Bu? Iya, Pak. Oke. Kira-kira ada yang nggak kelihatan nggak? Semua kelihatan ya? Iya, Pak. Oke. Oke, kalau gitu selamat menyaksikan ya. Filmnya ini bukan kartun yang seperti biasanya ya, Bu ya. Film langsung orang atau manusia langsung ya. Oke, saya play. Aduh ibu, ibu kenapa? Kok ibu pucat begini bu? Ibu lemes ya? Ibu belum sarapan? Sakit? Saya pusing. Ada apa, Bu? Ini mas, tadi ibu ini tiba-tiba jatuh. Terus sekarang kayaknya lemes banget, nggak bisa berdiri gitu mas. Kalau begitu kita bawa ke puskesmas aja yuk. Iya, kayaknya harus dibawa ke puskesmas sekarang juga. Ayo. Gimana istri saya, Bu Bidan? Apa pernah kejadian seperti ini sebelumnya? Enggak sih, Bu. Cuma istri saya itu sering ngomel-ngomel, pusing, nggak nafsu makan. Terus akhir-akhir ini mendadak ngidam. Bawaan bayi kali ya, Bu? Apa istri Bapak minum tablet tambah darah atau multimikronutrien yang saya berikan beberapa bulan yang lalu? Apa itu, Bu? Berapa kali periksa sama Bu Bidan? 4 kali selama hamil. Tetapi Bapak juga harus menjaga makan makanan yang bergizi untuk istri Bapak. Iya, istri sama anak bapak itu kurang bulat. Betul. Yang penting diutamakan itu anak dan istri, Pak. Tuh kan, banyak yang bantu. Mari Pak, ke dalam lihat istri Ya, Bapak. baik, Bu. Minum ya. Makasih ya, Bu. Bidan tuh tadi cerita, 4 terlalu, 3 terlambat ya. Maksudnya, Bu? Resiko kelahiran. Risiko kelahiran? Maksudnya? Ya, jadi maksudnya melahirkan terlalu muda di bawah umur 20 tahun, melahirkan terlalu tua di atas umur 35 tahun, mempunyai anak terlalu sering, atau terlalu dekat antara jarak anak yang lahir. Emangnya kenapa, Bu? Kalau terlalu dini atau terlambat itu bisa membahayakan jiwa ibu dan juga bayinya. Ibu tenang aja. Ayah gak minta anak banyak. 2 aja udah cukup kok. Yang penting anak ayah cerdas, sehat, dan soleh.
Isi ayah, kayak lagi pesen makanan aja sih. Ibu-ibu, Iya, Pak. udah nonton filmnya? Udah. Seru filmnya? Seru. Oke, ibu-ibu, tadi kan ada yang di jalan sakit ya ibu-ibu ya. Ada istrinya tukang sayur sakit, terus dibantuin sama tetangganya. Nah, dibantuinnya diajak kemana ya Bu? Puskesmas. Betul, diajak ke puskesmas. Soalnya lagi hamil tapi badannya kurus banget ya Bu ya. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu waktu dulu ibu-ibu hamil, bapak-bapak sih nggak hamil ya, ibu-ibu hamil ke puskesmas nggak Bu? Atau ke bidan nggak Bu? Iya. Iya, betul. Kalau kita hamil harus ke puskesmas atau ke bidan untuk menerima layanan kesehatan. Berapa kali sih Bu kalau ibu-ibu hamil, kalau wanita hamil itu memeriksakan kehamilannya Bu? Tiap bulan, Pak. Oh, tiap bulan. Kalau dari cerita tadi berapa bulan Bu? Cara cerita tadi mah suruhnya minimal 4 3, 4 atau 5? 4. Betul. Minimal adalah 4 kali seperti penjelasan Ibu Bidan Puskesmas tadi ya. Ibu-ibu, kalau di puskesmas atau di klinik, layanan apa saja ya yang diterima oleh ibu hamil? Imunisasi, Pak. Imunisasi, ada lagi yang lain? Informasi kesehatan, Pak. Dapat informasi kesehatan, dapat apa lagi? Dikasih obat sama vitamin, Dikasih vitamin ataupun obat, betul sekali. Itu adalah yang memang akan kita dapatkan kalau kita ke klinik atau ke puskesmas saat masa kehamilan. Ibu-ibu, di sini ada flip chart. Saya akan bacakan sedikit ya ibu-ibu ya. Saya minta tolong baca judulnya aja ya. Kapan periksa kehamilan? Kapan sih kita harus periksa kehamilan? Periksa kehamilan itu minimal adalah 4 kali. 4 kali selama kehamilan. Kita hamil 9 bulan minimal sekali ada 4 kali. Lebih sering, lebih baik. Berarti kalau ada jawaban tadi sebulan sekali, Pak. Betul. Berarti kalau sebulan kali selama kehamilan kita 9 kali. Dan lebih sering betul lebih baik. 1 kali pada usia kandungan sebelum 3 bulan. 1 kali lagi pada usia kandungan 4-6 bulan. 2 kali pada usia kandungan 7-9 bulan. Jadi 4 kali ya Bu selama 9 bulan masa kehamilan kita. Ini paling sedikit sekali. Tapi paling bagus adalah lebih sering, lebih baik. Betul, lebih sering kita memeriksakan maka akan semakin baik. Betul sekali. Ibu-ibu, Iya, Pak. dulu waktu ibu nikah sama suami ibu, waktu nikah pertama kali, emang usia berapa Bu nikahnya Bu? Saya 14, Pak. Ibu Listia 14? Ya ampun. Ibu Ari? Saya 19, Pak. 19. Sempat lulus SMA nggak Bu? Enggak. Oh, Saya enggak. di SMP. Oke. kerja. Ibu Iin? Saya waktu umur 16, Pak. Nah, mudaan lagi. Bu Hersti? 20, Pak. Umur 20. Oke, ibu-ibu, sedikit info yang saya sampaikan. Wanita itu paling muda minimal nikah itu di usia 20 tahun. Sedangkan pria minimal sekali nikah di usia 25 tahun. Di usia ini, organ-organ reproduksi, kantung rahim, telur, kandungan, dan lain sebagainya sudah siap. Sudah siap untuk dibuahi dan sudah siap menghasilkan anak-anak yang hebat. Kenapa? Kalau usia kita sudah matang, maka kemungkinan kita akan melahirkan anak-anak hebat semakin besar. Kalau usianya masih terlalu muda, ingat, banyak di sekitar kita, tetangga kita, kerabat kita, saudara kita yang anaknya ileran, ingusan, sebulan sekali sakit terus-terusan. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka nikah terlalu muda. Tapi kalau memang sudah terlanjur seperti banyak ibu-ibu teman-teman kita ini yang sudah nikah jauh lebih muda di usia seharusnya, kita doakan semoga Allah selalu memberikan kesehatan. Begitupun kerabat kita, saudara kita, tetangga kita juga semoga diberikan kesehatan. Dan semoga hal ini nikah muda tidak terjadi ke keturunan kita selanjutnya. Oke, begitupun usia-usia nikah yang terlalu tua ya. Misalnya usia nikah yang ketuaan, misal usia nikah baru 30 tahun, hamil di usia 35 tahun atau 34 tahun, ini juga beresiko. Karena maksimal usia hamil itu 35 tahun ya ibu-ibu, bapak-bapak ya. Di atas itu terlalu beresiko. Resikonya apa? Resikonya adalah
kematian untuk bayi, kematian juga untuk ibu. Tapi kalau memang akhirnya ada yang usia 37 tahun baru hamil atau hamil lagi, semoga kita doakan Allah memberikan keselamatan. Amin. Ibu-ibu hamil itu perlu pemeriksaan kehamilan setiap bulan. Apalagi jika ibu hamil memiliki resiko kehamilan 4 terlalu. 4 terlalu apa aja? 1 terlalu muda, usia ibu hamil kurang dari 20 tahun. 2 terlalu tua, usia ibu hamil lebih dari 35 tahun. 3 terlalu dekat jarak kehamilan. Jarak antara kehamilan satu dengan yang berikutnya kurang dari 2 tahun. Yang keempat, terlalu banyak anak. Ibu pernah hamil atau melahirkan 4 kali atau lebih. Artinya kalau bisa ikut anjuran pemerintah, 2 anak lebih baik. Tapi kalau sudah terlanjur banyak anaknya sampai 7, 5, bahkan 10, kita doakan semoga Allah selalu melimpahkan rezeki dan dijadikan anak-anak yang hebat. Oke, Ibu-ibu kelompok tinggi, mana perwakilan ibu-ibu kelompok tinggi? Oke, Ibu Listia. Ibu Listia dan kawan-kawan, saya minta tolong sekali lagi kita bacakan flip chart 1.5 layanan kesehatan ibu hamil. Yuk, Bu Listia, saya minta untuk baca flip chart ini ya. Iya, Pak. Silakan, Bu. Layanan kesehatan ibu hamil. Oke. 10 layanan pemeriksaan kehamilan. Jadi layanan pemeriksaan kehamilan itu apa aja yang akan kita dapat ya, Bu ya? Yang pertama kita akan dapat apa? Pengukuran tinggi dan berat badan. Yang ke-9, Penjelasan bidan atau konsultasi. Yang ke-10, pengobatan bila diperlukan. Akan dikasih obat, vitamin, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kalau mau persalinan, ini 4 hal yang harus kita siapkan juga ya, Bu, untuk kita yang mau melahirkan. Yang pertama adalah rencanakan ya, bersama-sama. fasilitas kesehatan. Oke, yang terakhir adalah Ikuti kelas ibu hamil. ikuti kelas ibu hamil. Ibu hamil juga punya kelas. Biar apa? Biar belajar bagaimana cara merawat anak di dalam perut, di dalam rahimnya, kemudian bisa melahirkan dengan aman dan lancar. Oke, terima kasih banyak ya ibu-ibu dari kelompok tinggi yang sudah membantu saya membaca. Jadi ibu-ibu, selama kehamilan itu, ibu hamil akan menerima 10 layanan kesehatan. Ibu hamil itu harus menanyakan kapan tanggal perkiraan persalinan, merencanakan persalinan di layanan kesehatan. Ibu hamil juga bisa mengikuti kelas ibu hamil di puskesmas. Untuk apa? Untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai kehamilannya. Nah, informasi mengenai kehamilan ini dapat ibu-ibu baca di buku pintar kesehatan dan gizi halaman 5-13. Selanjutnya saya juga minta tolong kita bergantian untuk membaca buku pintar halaman 5-13. Sudah dibuka. Pak Asep juga sudah. Ya, betul halaman itu cocok gambarnya. Oke, saya minta 3 orang untuk membantu saya untuk membaca ya. Iya, Pak. Oke, Ibu Hari minta tolong untuk dibaca, Ibu Hari. Periksa kehamilan. Segera ke dokter atau bidan jika terlambat datang bulan. Periksa kehamilan paling sedikit 4 kali selama kehamilan. Oke, terima kasih. Selanjutnya poin kedua, Ibu Listia. Ya. Pengukuran tinggi badan cukup 1 kali. Sejak bulan keempat, pertambahan berat badan paling sedikit 1 kg per bulan. Oke, selanjutnya Ibu Iin, bisa minta tolong Bu Iin, Iya, dilanjutkan. Pak. Pengukuran tekanan darah atau tensi, pengukuran tinggi rahim. Pengukuran tinggi rahim berguna untuk melihat pertumbuhan janin apakah sesuai dengan usia kehamilan. Oke, ibu-ibu terima kasih banyak untuk bantuannya, sudah membaca, sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Cukup materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.